Di SMA Negeri 1 Jatisari, demokrasi hadir dalam wujud nyata. Pemilihan ketua OSIS bukan hanya tradisi, tetapi pelajaran hidup tentang kepemimpinan, aspirasi, dan tanggung jawab. Inilah cerita tentang perjalanan siswa-siswi memilih pemimpin mereka, pemimpin yang ada di tangan kita. Menurut Anggun, kriteria yang harus dimiliki oleh ketua OSIS yaitu yang pertama sikap kepemimpinannya. Karena OSIS itu kan organisasi, jadi ketua OSIS harus mampu mengarahkan anggotanya ke tujuan yang sama. Terusnya tanggung jawabnya, komunikasi bersama anggotanya, adil, berani mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab. Nasional sih tergantung dari visi misinya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 untuk visinya. Yang pertama, mengadakan lomba yang dapat meningkatkan peran kita sebagai organisasi yang mengembangkan peran kita yang kedepannya kepada perbedaan pendapat, perbedaan budaya ataupun yang mungkin kita juga pasti mempunyai perbedaan agama juga ya Ibu. Identifikasi terlebih dahulu apa sih yang dimau si A? Menyatukan pendapat daripada. Baik, sebelumnya terkait tantangan ya, pasti semua tahap itu ada tantangannya masing-masing dan tantangannya itu pasti berbeda-beda ya. Salah satunya kemarin kita sudah melalui tahap pertama yaitu screening. Screening juga ada tantangannya yaitu berupa dengan harus berinteraksi dengan mereka gitu kan ya. Terus pas tahap pendaftaran juga susah untuk mengajak mereka untuk daftar gitu. Dari setiap semua tahapannya itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Dan menurut aku semua tantangan tuh besar, tidak ada yang mudah. Yap, tentu saja kami dari pihak KPO, Komisi Pemilihan Ketua OSIS, pasti akan membuat mekanisme khusus terkait pemilihan ini dengan cara mengkondisikan selalu para siswa-siswi untuk selalu tertib gitu. Apalagi kan sekarang P5 ini dengan tema demokratis ini diadakan di 2 kelas ya, yaitu kelas 11 dan kelas 10, pasti bakal sangat banyak sekali yang menjadi audiens gitu kan ya. Jadi mungkin kami dari KPO akan selalu mengkondisikan selalu agenda ini, pemilu raya ini. Kualitas kandidat melaksanakan kegiatan gelar karya P5 Suara Demokrasi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Akang Ete bisa mencoblos di bagian kok. Perkenalkan ya, Bapak nama lengkap Tiara Yudhistira, sering dipanggil dengan Pak Yodis. Ya, di sini Bapak mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, dan di sekolah Bapak diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas dan juga pembina OSIS. Baik, yang pertama kegiatan pemilihan ketua OSIS ini adalah proses pembelajaran, penerapan pembelajaran ya, bahwa di negara kita pun yang menentukan pemimpin yaitu dengan cara demokratis, yang memberikan hak suara pilihnya gitu kan, menentukan pilihannya ya. Nah, terus bagaimana supaya berpartisipasi? Yang jelas Bapak selalu menghimbau ya, menginformasikan kepada seluruh siswa tingkat 10, 11 dan 12 akan ada diselenggarakan kegiatan pemilu raya
yang dilaksanakan nanti tanggal 30 Oktober tahun 2024. Baik, ya untuk ketua OSIS yang Bapak harapkan ya, yang pertama jelas ya memiliki beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua ya jelas harus memiliki jiwa kepemimpinan ya, terus juga punya rasa tanggung jawab tinggi ya. Selanjutnya ketua OSIS yang nanti diharapkan yaitu harus mampu berkomunikasi baik ya dan berkoordinasi kepada seluruh anggotanya ataupun nanti dengan pembinanya, dan pokoknya bisa berkomunikasi dengan baik ya, baik di dalam sekolah ataupun nanti di luar sekolah, seperti itu ya. Oke, harapannya ya bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dan berdiskusi ya untuk menyelenggarakan untuk merealisasikan program-program kerja nanti yang akan direncanakan, seperti itu. Debat menjadi ajang pembuktian. Setiap calon diuji dengan pertanyaan kritis tentang kepemimpinan, program kerja, dan solusi terhadap masalah sekolah. Informasi meningkatkan kemampuan belajar. Baik, kalau menurut saya ini dalam pemilihan ketua OSIS tahun ini itu banyak memberikan nilai-nilai demokrasi bagi siapapun yang ngikutin ya. Jadi yang dimana mereka itu bebas untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan haknya, terus juga adanya komunikasi antara calon ketua OSIS dan juga siapapun yang memilih, dan juga rasa kerjasama dalam proyek P5 ini. Tantangan yang saya hadapi itu dalam menjalankan tugas saya itu paling banyak itu miskomunikasi, tapi hal itu bisa diselesaikan ya dengan cara mengevaluasi dan juga memberikan solusi terhadap hal tersebut. Jadi hal tersebut itu bisa untuk tidak terulang lagi. Untuk yang terakhir, menurut Teteh nih, apa yang perlu dilakukan oleh calon ketua OSIS untuk menciptakan suasana yang demokratis di sekolah ini? Untuk adanya suasana yang demokratis itu tentunya perlu ada rasa tanggung jawab yang besar untuk seluruh calon ketua OSIS, terus juga adanya toleransi, terus juga calon ketua OSIS ini diharapkan dapat terbuka ya dengan siswa dan siswi, dan juga komunikasinya bisa terjalin dengan baik. Hari yang dinantikan tiba. Semua siswa memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan organisasi mereka. Proses ini mengajarkan arti penting suara, partisipasi, dan keadilan. Dalam pemilihan OSIS, saya sangat mencari sekali orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, bertanggung jawab, serta dapat diajak kerjasama dari berbagai pihak. Saya juga mencari seseorang yang bisa mendengar dan merespon dengan baik aspirasi siswa, dan juga bisa membantu para siswa yang mengalami kesulitan dengan baik dan benar. Perasaan aku sih cukup agak bingung ya, karena takut kita salah pilih juga. Nah, memilih bijak itu sangatlah penting ya, karena akan berpengaruh juga dalam perkembangan di sekolah kita, juga akan berpengaruh juga kepada kita. Jadi kita sangat penting sekali memilih dengan bijak, dan memilih ketua OSIS yang baru itu jangan hanya dilihat dari popularitasnya saja, namun juga kita harus dilihat apakah orang itu sangat kompeten dalam memimpin. Setelah perhitungan suara yang transparan dan akurat, hasil akhir diumumkan. Novianti, calon nomor urut 2, terpilih sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Jatisari.
tetapi juga untuk seluruh siswa yang telah menjalani proses demokrasi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan kandidat semua dari Keisha, Rombani, Nadia, Siva, dan Elfandi dan teman-teman semua, angkatan panitia juga. Doakan semoga periode tahun ini menjadi periode yang sangat berkesan untuk kita semua, dan doakan juga semoga kita semua bisa amanah dalam mengemban tugas. Lalu terima kasih juga buat mama di rumah telah mendoakan, dan udah deh segitu aja. Ketua terpilih nama Novianti dengan 468 suara, kelas 11-5, nomor urut 02. Ketetapan ini telah pun sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika di kemudian hari mendapat kesetujuan. Waktu 16.54 waktu. Harapan aku semoga ketua OSIS yang akan terpilih nanti mampu membuat perkembangan sekolah ini lebih baik lagi dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, juga mampu membuat program-program yang bermanfaat bagi para siswa dari akademik maupun non-akademik. Harapannya yaitu tentunya selalu bisa menjadi pemimpin yang bisa dipimpin dan bisa memimpin tentunya. Lalu harapannya ya tentu yang baik-baik saja ya, dan bisa menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna sebelumnya gitu. Karena dari tahun-tahun lalu juga mungkin sudah baik ya, dan mungkin bisa lebih baikkan di tahun ini gitu harapannya. Pokoknya untuk ketua nanti semangat selalu jadi pemimpin yang bisa dipimpin dan bisa memimpin. Untuk ketua OSIS yang Bapak harapkan ya, yang pertama jelas ya memiliki beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua ya jelas harus memiliki jiwa kepemimpinan ya. Terus juga punya rasa tanggung jawab tinggi ya. Lalu selanjutnya ketua OSIS yang nanti diharapkan yaitu harus mampu berkomunikasi baik ya, dan berkoordinasi kepada seluruh anggotanya ataupun nanti dengan pembinanya, dan pokoknya bisa berkomunikasi dengan baik, dia baik di dalam sekolah ataupun nanti di luar sekolah, seperti itu ya. Oke, harapannya ya bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dan berdiskusi ya untuk menyelenggarakan untuk merealisasikan program-program kerja nanti yang akan direncanakan.